Saat Nabi Muhammad SAW berusia kurang lebih 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir yang sangat dahsyat. Ka'bah yang selama 200 tahun terakhir tidak pernah rusak dan tidak pernah diperbaiki, tenggelam dan kemudian runtuh oleh air yang sangat besar. Sejak beberapa ratus tahun lalu, Ka'bah selalu dihormati dan disucikan oleh orang Arab di seluruh Jazirah Arab pada umumnya. Setelah bangsa Arab Quraisy bisa mendapatkan kembali kekuasaan di tanah Hijaz, mereka sangat peduli dengan pemeliharaan dan penjagaan Ka'bah. Di lain tempat, pada waktu yang sama, saat itu di Jeddah yang berada di tepi Laut Merah, sebuah kapal dagang asing diserang angin kencang dan pecah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kapal itu milik Raja Romawi dan hendak berlayar ke negeri Habsyi. Kapal tersebut memuat banyak sekali material bangunan seperti kayu, batu, kapur, semen, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk memperbaiki gereja di negeri Habsyi yang pernah dirusak oleh kerajaan Persia. Di kapal ini juga terdapat tukang kayu, tukang batu, dan pemahat dari kerajaan Romawi. Namun, ketika kapal baru saja tiba di Laut Merah, tiba-tiba kapal tersebut dilanda badai sehingga pecah. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa kapal yang pecah tersebut adalah kapal dagang dari Mesir milik seorang saudagar besar dari Romawi bernama Bakum. Kapal itu diserang badai dahsyat lalu terdampar di pantai Jazirah Arab, Jeddah. Bakum adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang pertukangan dan juga memahami tentang konstruksi bangunan. Kembali tentang Ka'bah, menurut riwayat, sebenarnya kaum Quraisy sudah lama berpikir untuk memperbaiki Ka'bah, rumah suci, karena temboknya sudah sangat tua dan lapuk, serta tidak ada atapnya. Padahal, banyak barang berharga milik bangsawan Quraisy disimpan di dalamnya. Mereka menyimpan barang-barang berharga di dalam Ka'bah dengan tujuan agar barang-barang tersebut aman dari pencurian atau untuk perbendaharaan Ka'bah. Namun karena kebesaran Ka'bah dalam pandangan mereka, maka mereka umumnya takut dan tidak berani melanjutkan tujuan mereka untuk memperbaikinya. Mereka takut akan kemurkaan dan kutukan dari Tuhan jika mereka turun tangan untuk melakukan perubahan membangun Ka'bah atau melakukan perbaikan dan pembongkaran. Inilah yang terjadi sebelum Ka'bah rusak karena banjir besar. Kemudian setelah Ka'bah rusak akibat banjir dan kerusakan itu tidak bisa dibiarkan saja, mereka terpaksa turun tangan untuk memperbaikinya. Kemudian berita terdamparnya sebuah kapal dari luar negeri di Jeddah menyebar dan juga didengar oleh warga kota Mekah. Maka segeralah kalangan pembesar Quraisy yang dipimpin oleh Walid bin Mughirah datang ke Jeddah dan melihat kejadian tersebut. Selain itu, mereka juga menjumpai Bakum, saudagar pemilik kapal tersebut. Sepanjang riwayat, kapal yang terdampar tersebut dibeli oleh para pembesar Quraisy. Bakum, saudagar pemilik kapal, diminta membantu dan mengatur perbaikan kerusakan Ka'bah di Mekah. Bakum menerima permintaan mereka dan mengajaknya ke Mekah. Kebetulan waktu itu di Mekah ada seorang bangsa Kipti Mesir yang juga piawai pertukangan. Oleh karena itu, semua pekerjaan yang berhubungan dengan pertukangan dalam memperbaiki Ka'bah diserahkan kepada Bakum dan orang Kipti tersebut. Adapun pembongkaran dan penembokan dikerjakan oleh mereka, yaitu para pembesar Quraisy sendiri. Diriwayatkan, sebelum Ka'bah mulai dibongkar dan diperbaiki oleh seorang pemimpin bangsa Quraisy bernama Abu Wahbin, Amir bin Ais, paman Abdullah, ayah Nabi,
menetapkan undang-undang yang intinya berisi harta benda yang akan digunakan untuk memperbaiki Ka'bah rumah suci itu harus harta yang suci, yaitu harta yang tidak berasal atau diperoleh dari menipu, merampas, berjudi, riba, dan sebagainya. Undang-undang tersebut berlaku bagi semua orang yang ingin menyumbangkan harta bendanya untuk memperbaiki rumah suci. Walid bin Mughirah selaku kepala pejabat pemeliharaan Ka'bah saat itu, meskipun sudah diputuskan oleh semua pembesar Quraisy bahwa Ka'bah harus diperbaiki bersama-sama, namun dia tetap merasa takut dan khawatir akan mulai membongkar yang mana dulu untuk diperbaiki. Akibatnya, pembesar Quraisy lainnya pun ketakutan, kecuali Walid bin Mughirah mulai mengerjakannya terlebih dahulu. Akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri membongkar tembok dinding yang terletak di bagian rukun Yamani. Mereka yang ingin ikut memperbaiki Ka'bah sedang menunggu hasil Walid bin Mughirah karena mereka masih ragu dan khawatir juga. Setelah keesokan harinya, Walid bin Mughirah tidak mengalami kecelakaan akibat pekerjaannya mulai membongkar dinding Ka'bah. Maka secara bersamaan mereka melanjutkan pembongkaran. Untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara mereka dalam mengerjakan pembongkaran dan perbaikan Ka'bah oleh Walid bin Mughirah dan juga disetujui oleh mereka, pekerjaan mereka dibagi menjadi beberapa tempat untuk masing-masing kabilah Quraisy. Misalnya, mereka yang mengerjakan di sebelah pintu Ka'bah diserahkan kepada Bani Abdi Manaf dan Bani Juhroh. Yang mengerjakan antara rukun Aswad dan rukun Yamani diserahkan kepada Bani Makhzum dan beberapa kabilah Quraisy dan seterusnya. Dengan pembagian seperti itu, masing-masing kabilah Quraisy merasa bahwa mereka telah ikut serta dalam melakukan pekerjaan suci dan mulia ini, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Tidak ada satupun para pembesar Quraisy yang tidak ikut serta. Dalam pekerjaan ini, Nabi Muhammad SAW juga tidak ketinggalan ikut mengerjakannya. Beliau membantu mengangkat batu dan memindahkannya dari salah satu tempat ke tempat lain bersama salah satu paman beliau yang paling muda, Abbas bin Abdul Muthalib. Lebih lanjut, diriwayatkan bahwa ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, ada kekurangan harta benda yang suci yang akan digunakan untuk biaya penyelesaiannya. Meski telah terkumpul banyak harta benda, karena kurang kesuciannya, karena tercampur dengan harta haram, mereka tidak berani menggunakannya. Oleh karena itu, mereka terpaksa memutuskan bahwa Hijr Ismail tidak perlu diberi dinding yang lengkap. Cukup dengan memberikan dinding sekedarnya, sekedar untuk menunjukkan bahwa Hijr Ismail masih termasuk dalam lingkungan rumah suci Ka'bah.